Bali bukan hanya magnet buat turis mancanegara, tapi juga jadi panggung yang memukau buat wajah baru sepak bola Indonesia. Enggak tanggung-tanggung, satu persatu pemain timnas Indonesia berdatangan ke Pulau Dewata untuk menjalani pemusatan latihan. Tapi yang bikin suasananya berbeda kali ini bukan cuma soal latihan, melainkan juga tentang bagaimana para pemain terutama bintang keturunan ramai-ramai memamerkan keindahan Indonesia ke mata dunia. Mulai dari Ole Romeni yang baru pertama kali menginjakan kaki di Bali langsung terkesima dan aktif membagikan aktivitasnya di media sosial. Hingga Tom Haye dan asisten pelatih timnas Denny Lanzet yang juga ikut menampilkan pemandangan pantai dan hangatnya suasana khas Indonesia ke Instagram mereka. Dalam sekejap feed atau story mereka jadi etalase alam dan budaya Indonesia. Dan bukan promosi berbayar, tapi efeknya bisa lebih besar dari iklan apapun. Ya, TC kali ini memang beda. Latihan tetap jalan, tapi nuansa kekeluargaan, adaptasi budaya sampai sentuhan gaya hidup lokal melekat erat di setiap momen mereka. Dari warkop tempat syuting kapal api, pantai-pantai yang jadi latar story Instagram, sampai momen sederhana kayak berbagi tanda tangan sama fans dan bersuah foto. Semuanya seperti menyatukan misi sepak bola dan citra Indonesia ke publik global. Timnas belum bertanding, tapi Bali sudah menang duluan di mata followers mereka. Minggu sore Bandara Igusti Ngurah Rai ramai kedatangan wajah-wajah familiar Jordi Ahmad, Tanko Aon, Ricky Kambuaya, Nadeo, Tom Haye, Jay Plupesi hingga Dean James terlihat menjejakkan kaki di Bali, bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan digelar di Bali United Training Center Gianyar. Tapi jangan salah, meskipun ini pemusatan latihan jelang laga penting melawan Cina dan Jepang, suasananya gak seketat biasanya. Latihannya tetap serius, tapi nuansanya cair, apalagi tempatnya di Bali, pantai, sinar matahari, udara lembab. Semua menyatu dalam suasana latihan yang sekaligus memberikan ruang adaptasi yang ideal bagi pemain diaspora. Pelatih Patrick Kluivert memanggil total 32 pemain dan sejauh ini sudah 23 pemain yang hadir, mulai dari wajah bintang Liga 1 sampai bintang Eropa. Latihan perdana dijadwalkan berlangsung Senin sore ini, pukul 16.15 WITA, atau jam 3.15 sore waktu Indonesia Barat. Dan menariknya venue yang digunakan Bali United Training Center menuai pujian langsung dari pemain. Shane Patinama menyebut tempat ini sebagai lokasi latihan yang ideal. Ya, cuaca di Indonesia memang beda jauh dengan Eropa, tapi justru itu alasan kenapa TC di Bali dianggap pas. Disinilah tubuh diasah, otot dibentuk, dan mental dilenturkan. TC yang semestinya keras dan kaku jadi lebih akrab dan nyaman karena nuansa lokal yang menyegarkan. Dari latihan keras ke suasana hangat, TC kali ini terasa seperti liburan yang tetap punya misi besar. Belum seminggu di Indonesia, tapi nama Ole Romeni udah bikin ramai jagat maya. Bukan karena aksi di lapangan, melainkan karena caranya menikmati dan mempromosikan Bali secara natural. Datang lebih awal ke Pulau Dewata, pemain keturunan Indonesia Belanda ini langsung menjalani sejumlah aktivitas, mulai dari agenda sponsor hingga sesi santai barengan sama rekan setim. Salah satu momen yang langsung menyedot perhatian adalah saat Ole melakukan pengambilan gambar untuk salah satu produk air minum di lapangan mini soccer Bali Sepak Bumi Renon. Tak sendirian, ia terlihat ditemani Marcelino Ferdinand. Kombinasi dua generasi timnas itu bikin suasana makin cair dan hangat. Tapi yang bikin publik tersenyum adalah ketika Ole syuting iklan produk kopi kapal api di sebuah warkop lokal. Bayangin pemain diaspora dari klub Inggris duduk santai di warkop dengan latar suasana khas Indonesia. Sesuatu yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan meskipun agendanya padat, Ole tetap ramah melayani para fans yang datang menghampiri. Bayangin aja setelah tampil dengan sangat mengesankan dalam beberapa musim terakhir, Stefano Lillipali akhirnya kembali mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang saat ini bermain untuk Borneo FC pun sangat senang mendengar kabar tersebut, di mana dirinya dipastikan bakal bermain habis-habisan untuk tim Garuda. Lebih dari itu, melihat bagaimana daftar skuad Garuda Calling untuk laga kontra Cina dan Jepang diumumkan, kita melihat bahwa timnas punya skuad yang mewah untuk mewujudkan asa menuju Piala Dunia. Cina bisa dikalahkan dan potensi untuk keputaran selanjutnya akan terbuka lebar. Hal yang kemudian membuat timnas kembali jadi sorotan untuk jadi kejutan terbesar di ajang Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa potensinya?
Setelah memainkan laga terakhir dengan kemenangan yang indah menghadapi Bahrain, di awal Juni nanti, Timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga paling krusial dalam sejarah sepak bola tanah air. Dua laga itu adalah dua laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga laga kontra Jepang 5 hari kemudian. Dua pertandingan ini menjadi penentu nasib Garuda untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026, di mana jika mampu meraih satu saja kemenangan, peluang timnas ke round 4 dipastikan akan didapatkan. Bahkan peluang untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung masih terbuka, andai mampu memenangkan laga kontra Jepang juga, dengan catatan Australia dan Arab mendapatkan hasil minor. Nah, melihat peluang besar inilah Indonesia enggak mau menyia-nyiakannya. Pemain terbaik dipanggil, dan seperti sudah diumumkan, kita bisa melihat pemain yang tengah dalam kondisi terbaik akan bermain di skuad Garuda. Jadi baru-baru ini pelatih Patrick Kluivert yang memiliki ambisi besar untuk timnas Indonesia, diketahui telah menentukan 32 nama pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan atau TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Dalam skuad yang disebut sebagai Garuda Calling oleh PSSI, kita bisa melihat nama-nama pemain yang dibawa. Di posisi kiper ada 5 nama kiper yang dipanggil mulai dari Paes, Emil Audero, Hernando, Nadeo, dan juga kiper baru Reza Arya. Masuk ke posisi pemain bertahan atau center back, nama Elken Bagot yang sempat diisukan comeback tidak ada. Ia tak bisa menembus persaingan 5 back terbaik timnas saat ini seperti Justin Hubner, Mes Hilgers, Jai Itzes, Jordi Ahmad, dan Rizky Ridho. Masuk ke posisi tengah, nama seperti Tom Haye akan memimpin tim ini bersama pemain veteran lainnya. Joy Palupesi diikuti oleh Ricky Kambuaya, Marcelino, Ivar Jenner. Di posisi sayap kanan, timnas memanggil Yakub Sayuri, Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano, dan Asnawi. Dengan di sayap kiri, tim Garuda punya Shane Patinama, Yance, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, serta Dean James. Terakhir di posisi penyerang, timnas punya kejutan saat Stefano Lillipali akhirnya comeback. Ia akan bersaing dengan Septian Bagaskara, Sananta, Egy Maulana, Rafael Struijk, dan juga Ole Romeni. Nah, dari semua nama tersebut kita mendapatkan kejutan saat pada akhirnya tak ada Elkan, tak ada Ragnar. Skuad Garuda juga mendapatkan comeback Asnawi, Yakob, Yance, serta Lillipali sebelum sosok Reza Arya datang sebagai newcomer. Tapi terlepas dari itu, timnas punya skuad terbaiknya. Jai Itzes tengah berada di performa terbaiknya bersama Venezia. Begitupun Eliano Renders yang baru-baru ini mencetak gol kemenangan untuk timnya Petsuola. Ole juga semakin matang di Championship bersama Oxford United. Sedangkan Emil yang bakal jadi pengganti Paes di laga kontra Cina dipastikan dalam kondisi terbaik saat dirinya mampu membantu Palermo menuju babak playoff ke Serie A musim ini. Salah satu sorotan terbesar dari pemanggilan skuad tim Garuda baru-baru ini adalah kembalinya Stefano Lillipali ke skuad Garuda setelah absen sejak Maret 2023. Meski sempat berkutat dengan cedera, Lillipali tampil impresif di paruh pertama musim dengan 5 gol dan 4 assist. Pengalamannya di lini tengah diakini akan menambah kreativitas serangan Indonesia. Secara taktik kembalinya Lillipali bisa membuka lebih banyak opsi skema menyerang bagi Patrick Kluivert. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang serang, inverted winger, atau bahkan second strike, tergantung lawan yang dihadapi. Kelebihannya membaca ruang serta ketenangan saat membawa bola adalah elemen yang bisa jadi pembeda di laga-laga penting. Satu hal yang menarik, Lillipali tidak akan kesulitan beradaptasi di lini depan tim Garuda. Ia juga sudah akrab dengan gaya bermain pemain seperti Egy Maulana Fikri, dan diprediksi juga bisa cepat membangun chemistry dengan striker keturunan baru seperti Ole Romeni.